Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan psikologi anak. Langsung saja kita jelaskan apa itu psikolog anak. Psikologi perkembangan pada anak pada prinsipnya merupakan cabang dari psikologi. Psikologi ini merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan seseorang. Psikologi perkembangan anak merupakan salah satu cabang untuk mempelajari perilaku dan perubahan dari tahapan-tahapan psikolog anak, seperti masa sebelum lahir, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak kecil, masa anak sekolah dasar, masa remaja awal, masa remaja tengah, masa dewasa muda, dewasa tua, dan usia lanjut. Setiap perkembangan tersebut menjadi objek studi dari psikologi, sebab setiap masa memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda. Selanjutnya adalah masalah perkembangan psikologi pada anak. Yang pertama, ADHD, atau yang lebih dikenal dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder, adalah gangguan yang ditandai oleh rentang perhatian yang buruk, yang tidak sesuai dengan perkembangan, atau ciri hiperaktivitas dan impulsivitasnya, atau keduanya tidak sesuai dengan usia, menurut Kaplan tahun 1994. Para ahli menyimpulkan bahwa ADHD disebabkan adanya masalah genetikal, bahan-bahan kimia, virus, problem kehamilan, dan persalinan, serta kondisi yang dapat mengintervensi penyebab rusaknya jaringan otak pada manusia. Selanjutnya, autisme. Menurut Sastra tahun 2011, autisme adalah gangguan perkembangan otak pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya, sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu. Anak autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang umumnya terjadi sebelum usia 3 tahun dan kompleks yang berdampak pada perkembangan sosial, berkomunikasi, perilaku, maupun emosi tidak dapat berkembang optimal. Akibatnya, anak menjadi kurang memperhatikan lingkungan dan asik dengan dunianya sendiri. Sindrom Asperger adalah salah satu gejala autisme di mana para penderitanya memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungannya, sehingga kurang bisa diterima. Menurut Marganing Tias tahun 2014, sindrom Asperger adalah gangguan neurologis atau saraf yang tergolong ke dalam gangguan spektrum autisme. Selanjutnya, retardasi mental. Menurut Sunario tahun 2004 mendeskripsikan retardasi mental sebagai suatu kondisi inteligensi yang abnormal yang terjadi sejak masa perkembangan, sehingga menimbulkan efek pada masa daya guna sosial, sehingga mengakibatkan pekerjaan seseorang terganggu. Retardasi mental adalah kondisi didiagnosis sebelum usia 18, biasanya pada masa bayi atau sebelum kelahiran, yang mencakup bahwa rata-rata fungsi intelektual umum, dan kekurangannya keterampilan yang diperlukan untuk hidup sehari-hari. Ketika onset terjadi pada usia 18 atau setelahnya, itu disebut demensia, yang dapat hidup berdampingan dengan diagnosis retardasi mental. Perkembangan pada masa bayi. Perkembangan pada masa bayi yang dimulai pada usia 0 hingga 3 tahun merupakan tahapan kedua dari perjalanan hidup manusia. Pada masa ini, pertumbuhan secara fisik sudah mulai sempurna. Akan tetapi, pertumbuhan dan perubahan fisik ini akan terus berlangsung sampai akhir hidup manusia. Pada masa ini dianggap sebagai masa periode kritis, karena periode di mana dasar-dasar untuk kepribadian dewasa pada masa ini diletakkan. Manusia di dalam perkembangannya mengalami paling tidak 2 perkembangan fisik maupun psikisnya. Menurut Dian, mengungkapkan perkembangan fisik pada masa bayi yang meliputi: pertama, berkembangnya semua sensor dan sistem tubuh berfungsi saat lahir dalam tingkatan yang beragam. Yang kedua, otak tumbuh dalam hal kompleksitas dan sangat sensitif terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, pertumbuhan fisik dan perkembangan keterampilan motorik sangat tinggi. Selanjutnya, perkembangan yang kedua yaitu perkembangan pada masa prasekolah.
Pada masa usia prasekolah ini dapat diperinci lagi menjadi dua masa, yaitu masa vital dan masa estetik. Yang pertama, masa vital. Pada masa ini, individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hal dalam dunianya. Untuk masa belajar, Freud menamakan tahun pertama dalam kehidupan individu ini sebagai masa oral, karena mulut dipandang sebagai sumber kenikmatan. Anak memasukkan apa saja yang ia jumpai ke dalam mulutnya. Tidaklah karena mulut merupakan sumber kenikmatan utama, tetapi karena waktu itu mulut merupakan alat untuk melakukan eksplorasi dan belajar. Pada tahun kedua, anak sudah mulai belajar berjalan. Dengan demikian, anak juga mulai belajar menguasai ruangan. Yang kedua, masa estetik. Pada masa ini dianggap sebagai masa perkembangan rasa keindahan. Kata estetik di sini dalam artinya bahwa pada masa ini perkembangan anak yang terutama adalah fungsi panca inderanya. Pada masa ini juga panca indera masih peka, karena itu Montessori menciptakan berbagai macam alat permainan untuk melatih panca inderanya. Yang terakhir ada perkembangan pada masa sekolah. Yang pertama ada perkembangan fisik dan motorik. Seiring dengan pertumbuhan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Ada juga perkembangan pada masa sekolah. Apa aja sih? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, ada perkembangan fisik motorik. Seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan fisik yang bertambah matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Kedua, perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif pada hakikatnya adalah kemampuan penalaran logis. Baginya, berpikir dalam proses kognitif lebih penting dari sekedar mengerti. Ketiga, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan salah satu alat vital dalam perkembangan kognitif. Keempat, perkembangan emosi. Pada usia sekolah, khususnya untuk kelas 4, 5, dan 6, anak mulai menyadari bahwa mengungkapkan emosi secara kasar tidaklah diterima atau tidak disenangi oleh orang lain. Oleh karena itu, dia mulai belajar mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Kemampuan mengontrol emosi diperoleh melalui peniruan dan latihan dalam proses. Dalam proses peniruan, kemampuan orang tua ataupun guru mengontrol emosi sangatlah berpengaruh. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Maksud perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Perkembangan sosial anak dapat dipengaruhi juga oleh keluarga, teman sebaya, guru, dan juga lingkungannya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.